bersama berkepungan tani menatap masa depan penuh cita. Hijau bertumbuh, menghijaukan pikiran, menumbuhkan tindakan. Jumpa lagi dengan kami di acara podcast Hijau Bertumbuh. Pak Wendy. Yes, ada apa Mbak Kira-kira Wulan? hari ini kita akan membahas apa yang beda dari sebelumnya tentunya. Yang pastinya tetap dalam pertanian. Untuk pertanian di Indonesia ini kan kita tahu sendirilah, banyak petani-petani sekarang itu umurnya sudah 45 tahun ke 45 atas tahun ke ya. atas. Jadi kita menginginkan harapannya itu ada generasi penerus. Oh gitu. Kemarin-kemarin kan kita mengundang petaninya ya. Betul. Kalau sekarang yang biar suasana baru kita mengundang calon-calon pendamping di masa depan. Pendamping di masa depan. Wah, itu- Emang nyari suara. Wah, kalau pendamping itu banyak arti, banyak makna ya kalau pendamping. Ya kita gini aja, yang untuk mendampingi petani tentunya dibutuhkan ilmu, Betul. skill. Nah, sekarang di depan kita ini sudah ada mahasiswa-mahasiswa pertanian. Dari mana ini Pak Wendy? Nanti biar kenalan. Oh, iya, Tapi jumlahnya kita nggak cuma satu loh, Ada berapa? 4. 4. Iya, Kalau gini salam Pancasila. Oke, langsung aja ya, kita ada teman-teman dari mahasiswa berempat. Kita akan mengobrol dengan mereka. Langsung saja di depan kita ada teman mahasiswa yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Bagaimana kabarnya Mas dan Mbak? Alhamdulillah. Sehat? Waras? Waras. Oke. Aman. Kalau Aman. narasumber yang kesini waras aman. Aman berarti. Karena sehat itu belum tentu waras. Iya. Ya, enggak? Betul. Ada siapa aja nih? Saya dengan Mas Satria. Oh, Mas Ihsan Satria. Ramadhani, Iya. gitu. Dari mana Mas Satria? Asal saya dari Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Jauh. Jauh. Jauh di sana ya. Yang ini Mbak sama Mbak. Saya Lilis Adi Mustika, Bu. Oh, Lilis Adi Mustika. Dari mana Mbak Lilis? Dari Bojonegoro, Country Wife. Wow. Nah, Bojonegoro. Bojonegoro. Bojo. Bukan bojo ya, bojo ya. Bojo. Kalau bahasa Jawanya bojo, bahasa Indonesianya istri atau Suami. Terus Itu Bojonegoro ya. negara itu Ya, negara. Terus selanjutnya di sebelahnya Mbak Lili siapa ini? Hanum Sasilia. Oh, Hanum Sasilia. Dari mana Mbak Hanum? Dari Purbalingga, Kota Mendoan. Kota Mendoan, Mendoan. pastinya Ngapak Ya, ya. ngapak nggak enak. Ada kan Orang gitu? ngapak, orang Oh, kepengen. gitu. Selanjutnya terakhir ini Mas siapa Mas? Diki Mustafa. Diki. Dari Kota Bawang, Brebes. Oh, tapi nggak Bawang pedes merah. sampai merebes Willy gitu ya? Enggak. Nggak sering nangis kan? Enggak. Karena kan biasanya kalau ngiris bawang merah kan? Bawang merah. Bawang merah. benar. Tapi katanya nih ya, melihat face-nya Mas Diki itu dia bisa merebes Willy kalau diputusin sama pacarnya. Kalau dia baru aja mungkin. Iya, iya nggak benar Jadi, nggak? Mas, Bu. Oh iya. Nanti kita di belakang ya Mas ya. Oke. Ini teman-teman semua dari universitas mana ini? Jadi kami adalah kelompok yang kebetulan bertugas di Tertek. Kami dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, kampus Yogyakarta jurusan pertanian. Semuanya sama jurusannya. Jurusannya penyuluhan. Penyuluhan. Ngomong-ngomong ini kan tadi kita sudah sempat bahas pertanian itu kita memerlukan generasi penerus yang muda-muda. Ya, betul. Setahu saya juga nggak banyak sih, tapi mereka berempat ini memutuskan untuk ambil pertanian di sekolah pertanian. Itu alasannya kenapa ya? Alasannya Saya penasaran. jarang memang. Karena kan memang melihat dari yang sudah-sudah itu kan petani itu kan 45 tahun ke atas ya kebanyakan. ya. Jadi ada teman-teman muda-muda pengen terjun di bidang pertanian itu alasannya apa? Dari siapa dulu ya?
Dari yang ujung sini gantian. Mas Diki, alasannya apa Mas Diki? Sebenarnya alasannya sih pertama alasan masuk Polbangtan dulu ya, Pak. Oh ya. Nah, jadi alasan masuk Polbangtan itu ada 3 sebenarnya, Pak. Yang pertama itu karena sudah memiliki minat di bidang pertanian. Karena pertanian itu kan adalah sektor penunjang ketahanan pangan nasional. Ya. Kemudian alasan yang kedua, kenapa saya pribadi memilih mendaftar di Polbangtan, itu karena Polbangtan salah satu sekolah kedinasan yang mendapatkan beasiswa pendidikan dari Kementerian Pertanian. Ya, jadi kami berempat kuliah itu gratis. Wow. Tidak ada Gratis, UKT-nya itu, Pak. Gratis. Gratis loh. Itu yang kita cari. Oh. Nah, itu yang Gratisan. alasan kedua. Kedua. Nah, Terus yang ketiga? alasan yang ketiga, khususnya kalau di Polbangtan Yoma, nah itu di jurusan pertanian, lokasinya itu strategis di kota Yogyakarta. Dimana kan Yogyakarta kita tahu sebagai kota pelajar, tempat bisa mencari ilmu dan menimba pengalaman. Itu sih 3 alasan utama. 3 alasan itu ya. Tapi nggak ada alasan terpaksa toh. Oh, tidak ada alasan. Sip. Selanjutnya Oliwati 1. Mbak Lilis dulu. Alasannya masuk Polbangtan apa ini? Dari kecil emang sudah terkenal hijau, Pak. Hijau. Ya, tahu saya kenapa orang tua saya cat rumahnya hijau, keluar rumah hijau. Ah, Jadi sampai seragamnya pun ikut harus hijau. Hijau. Jadi emang kayaknya garis takdirnya ini emang hijau-hijau, Pak. Tapi rambutnya nggak hijau kayak Zoro. Rambutnya nggak hijau kayak Zoro kan. Dan gak kebetulan lagi. Alhamdulillah masih ori, Pak. Ya kan? Dan kebetulan lagi Mbak Lilis, hari ini kan kita ada di podcast hijau juga ini. Hijau bertumbuh. Hijau lagi. Keren. Berarti emang sudah sangat klop dengan kehidupan saya, Pak ya. Yang hijau. Iya. Berarti ini Mbak Lilis ini termasuk golongan orang green flag. Waduh, Katanya kan ada yang red flag, ada yang iya. green flag. Iya. Nah, cukup tersenjang ini. Tersenjang. Jadi emang seklasik gitu sih, Bu. Karena emang dari kecil cat tembok hijau, keluar dikit hijau sampai tertarik sama seragam yang hijau. keluar dikit itu apa? Keluar rumah keluar Masih tanaman gitu. rumah udah itu. hijau. Jangan kemana-mana. Ya memang aku di sini Oh aja. iya, makanya bertumbuh. makanya kemana-mana. Tetap di hijau bertumbuh. Terus ada alasan lainnya ini Mbak Lilis atau enggak? Kayaknya cukup klasik sih itu sih, Bu. Oke. Saya mencarinya ya nggak tahu ini kok masuk pertanian. Oh, mungkin garis takdirnya emang di hijau. Garis takdir. Garis takdir. Kalau orang tua, mohon maaf. Kebetulan petani juga, Pak. Memang Wah, berangkat memang. dari petani, ya. Mm-mm. Mesti lemai ombo. Ombo. Pengen neruske usahane orang Amin. tuanya kan. Amin. Kalau Mas Satria ini alasannya apa Mas? Jadi simpel sih ya untuk alasannya, karena ya pertanian itu nggak pernah mati ya, karena manusia nggak bisa secanggih apapun pabrik, nggak bisa bikin kelengkeng dari mulai cangkang, daging sampai biji dengan sempurna. Nggak ada pabrik yang bisa bikin itu. Jadi pertanian adalah hidup dan matinya sebuah dunia. Jadi manusia nggak bisa. Mau pertambangan bisa bakal habis. Perikanan juga bisa habis kalau nggak dikelola. Nah, kalau pertanian juga bisa habis, tapi ya juga harus dikelola. Nah, tapi itulah hidup dan matinya negara. Gitu. Mas Satria ini menatap apa ya? Masa depannya panjang sekali. Dunia ini adalah pertanian. Untung aku nggak nerusin. Beda kalau nggak nerusin. Luar biasa. Ini yang terakhir Mbak Hanum ini alasannya kenapa? Karena dari dulu saya ini pengen masuk di sekolah kedinasan, Pak Bu. Nah, ini tuh baru tahu kalau misalnya ada sekolah kedinasan dari Polbangtan. Dan ini ada jalur, waktu itu ada jalur anak petani berprestasi. Bapak saya itu dulu pernah juara 1 lomba penyuluhan. Iya, bapak saya itu petani. Jadi saya masuk lewat jalur anak petani berprestasi. Berprestasi. Iya. Semoga anaknya juga berprestasi. Amin. Dan saya pengen membangun apa ya, image
image orang-orang bahwa petani ini nggak dipandang sebelah mata gitu loh Pak Bu, karena kalau nggak ada petani kan kita juga nggak bisa makan gitu. Itu ya. Sederhana, hanya itu aja. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa kita itu hidup harus makan ya. Iya, Karena betul. kalau makan kan dari hasil pertanian. Pertanian. Jadi Iya, usaha pasti. pertanian itu tidak akan lekang oleh waktu. Betul sekali. Untuk selanjutnya, kalian di sini di Wonosobo ini kan dari Pelbangtan Ya. Yogyakarta ya. Dalam rangka apa ini? Siapa yang mau menjawab coba? Oh, Pak lah yang Oh, kamu. Gambreng. Ya, siapa yang jawab? Mas Diki. Sama-sama, ayo. Siap. Oke. Jadi kami berempat di sini itu ditempatkan di Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Nah, dari Polbangtan itu ada program Pak yang namanya MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, jadi nanti kami berempat ini ditempatkan di Kecamatan Kertek. Kegiatannya itu adalah pemberdayaan ke petani. Nah, terkait program-program seperti yang pertama itu ada capaian mata kuliah pembuatan pupuk organik. Nah, kemudian sistem pertanian berkelanjutan. Nah, harapannya dengan adanya kegiatan MBKM KKNT kami berempat ini nanti bisa berkontribusi bagi masyarakat petani di desa. Itu. MBKM. Kalau dulu nggak ada ya? Apa kayak kalau dulu apa Kalau MBKM-nya? dulu itu lebih familiar itu KKN. Oh, KKN. KKN ya. Beda sama KKN. Kuliah kerja Iya, nyata, dia mahasiswa terjun di lapangan Iya, gitu ya. betul. KKN. Betul. Ini ngomong-ngomong kalau dulu KKN kan identik selain mengabdi ke masyarakat juga ajang pencarian jodoh. Oh. Lah, cinlok. Ini Wah. jangan-jangan ono sing cinlok. Yo, ada kayaknya ya? Iya. 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 Oh, kok di sini nggak ada ya? Nggak ada. Semuanya best friend. Kalian harus fokus. Kalian masih Harus sekolah ya. fokus, iya. Jadi ini yo intermezzo juga, Bro. Ini ono koyo ngono nih. Iya, sekalian kan mereka sudah semester berapa ngomong-ngomong? Semester 6. Semester enam. 6, 7, 8. Selesai kan? Selesai. Ya, selesai sekolah. Sekolah dapat ijazah, sebentar lagi ijab. Sah. Apa? Stop nanti dulu. Oh, nanti. Oke. Betul. Tapi ini kayaknya Satria nih yang mau mendapatkan 2 gelar sekaligus ini. Wah. Walah. Rencana? Iya. Doanya semua. Oke. Ini teman-teman semua di sini berapa lama ini di Kertek? Kami berempat itu di Kertek selama 2 bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan kegiatannya nanti pendampingan ke petani dan juga mengikuti kegiatan di BPP Kertomartani tentu saja. Terus dari masing-masing dari Mas Satria, Mbak Lilis, Mbak Hanum sama Mas Diki itu beda-beda kegiatannya. Di desa mana aja coba? Di desa mana kegiatannya apa? Kalau dari dari siapa? saya pribadi itu ditempatkannya itu di desa Bejarum, Pak. Beji Arum. Arum di Kecamatan Kertek. Nah, di situ kegiatan saya selama 2 bulan itu kita pertama itu adalah menggali potensi dan juga permasalahan yang ada di desa. Nah, setelah digali, pengamatan dilakukan, itu didapatkan bahwasanya tingkat kesuburan tanah itu relatif cenderung mulai menurun. Nah, itu dikarenakan karena yang pertama penggunaan pestisida yang melebihi dosis. Setuju. Nah, yang kedua itu karena pemupukan kimia yang dilakukan secara terus-menerus setiap tahunnya. Lama-kelamaan kandungan mikroorganisme dalam tanah mulai menurun, mulai Populasinya berkurang. berkurang, ya. Benar. Nah, karena hal tersebut, maka program yang dilakukan atau program yang dibuat adalah pembuatan pupuk hayati untuk menambah mikroorganisme bagi tanah. Namanya adalah PGPR, Pak. Kepanjangan dari kalau bahasa Inggrisnya itu Plant Growth Promoting Rhizobacteria, atau kalau kita biasa disebut sebagai mikroorganisme. Nah, mikroorganisme yang tidak bisa dilihat mata tapi fungsinya itu baik untuk meningkatkan kesuburan dan pertumbuhan tanaman. Jadi kalau mau melihat pakai apa teropong gini ya? Nah, kalau mau lihat pakainya mikroskop. Oh, mikroskop. Nah, mikroskop. Kalau teropong untuk meneropong. Oh Kalau saya pakai loop bener, pakai loop. Nah, seperti itu. Nah, kegiatannya itu adalah pembuatan pupuk hayati PGPR, kemudian pendampingan ke 10 petani. Nah, tahap sekarang itu sudah mulai pengadopsi, jadi
PGPR-nya itu sudah mulai diterapkan oleh petani yang ada di desa Bejiarum. Oh, oke. Ya mungkin belum 100% tetapi perlahan kita tetap lakukan pendampingan kepada petani seperti itu. Ya. Kalau ini Mas Satria kegiatannya di desa mana? Oke, jadi saya alhamdulillah dapat desa itu namanya Desa Purwojati. Di desa perantara antara dataran bawah hingga dataran atas, di tengah-tengah. Nah, jadi di sana saya melakukan kalau sama seperti Mas Diki dan teman-teman lainnya, yaitu yang diawali dengan nyari dulu ki masalahnya opo. Identifikasi tadi itu ya. Jadi nyari masalahnya opo. Nek sudah ketemu masalahnya, ya cari potensi untuk memecahkan masalahnya. Kebetulan di sana itu permasalahannya adalah penggunaan pupuk kandang ayam kristal yang kristal. Itu masih belum terolah dengan baik. Nah, itu yang bikin banyak permasalahan di sana. Yuk, tanaman layu, tanaman kena bakteri, kena hujan langsung layu, macam-macam. Nah, di situ saya menggunakan metode pendampingan petani dengan produksi pupuk organik Kasgot. Kasgot. Nah, jadi Kasgot adalah singkatan dari bekas maggot. Oh, bekas maggot. Berarti kotoran jadi maggot. maggot yang kayak belatung itu adalah larva dari lalat BSF. Nah, nanti itu digunakan untuk ngolah si pupuk kristalin. Jadi si pupuk bakal dimakan sama si ulatnya itu, si belatungnya dicerna sama si maggot, keluarlah pupuk yang matang. Nah, jadilah pupuk yang matang. Namanya Kasgot. Kasgot pupuk kristal. Oh ya. Kalau itu kan Kasgot. Kalau maggotnya sendiri itu untuk apa? Bisa dipakai yang lain atau gimana? Karena pakai maggot, alhasil kita dapat dua benefit. Benefit pertama dapat pupuk yang matang, yang kedua dapat maggot untuk pakan ikan, karena di Desa Purwojati mayoritas rumah itu pasti punya kolam. Oh, ikan mau, Kak? Wah, mau sekali, Pak. Sangat-sangat mau. Bahkan udah ke ayam, ke ikan, ke itik, ke entok, semuanya bisa makan. Mbak Bulan pelihara ikan nggak di rumah? Pelihara Oh, itu minta Mas Satria magotnya itu ya. Magotnya. Tapi saya membayangkan sudah ketuk-ketuk sudah. nggak berani sama yang gini-gini. Ya agak-agak gimana gitu, agak gimana gitu. Tapi kan kalau tujuannya untuk apa ya, profit itu kan ya nggak apa-apa. Yo gatel apa geli-geli dikit yo orang Tetap ditahan ya. ditahan. Cuan. Lihat makot itu cuan. Jadinya makotnya terlihat seperti cuan. Jadinya berani. Oke. Kalau Mbak Lilis di mana ini? Saya kebetulan di desa Candi Mulya, Bu. Candi Mulya. Banyak candinya nggak Mbak di sana? Belum Banyak. belajar. Saya kebetulannya ke petani, nggak ke candi. Belum ketemu candi di sana ya? Kebetulan belum. Ya. Untuk kegiatan di sama, Bu. Jadi kayak identifikasi wilayah, nyari potensinya dan lain sebagainya. Kebetulan saya pembuatannya sama kayak Mas Diki, PGPR Niko. Karena waktu saya masuk ke area Candi Roto, disambut sama bambu-bambu yang tegap sekali. Kan nanti pembuatan PGPR pakai akar bambu itu. Jadi ya udah, saya ngomong ke petani, Pak ini nanti gimana gitu. Terus bapaknya ngomong, petani sih sebenarnya pengen Mbak pertanian organik, tapi mulainya dari mana itu bingung gitu. Terus tanya-tanya pembenah tanah itu apa sih Mbak gitu. Terus saya bilang, oh kayaknya PGPR ini juga bisa Pak, pembenah tanah. Terus apa Mbak bahannya gitu. Terus ya udah kita membuat dari PGPR akar bambu kayak gitu. Terus petaninya tertarik, Mbak masuk PGPR, cobalah kasih lagi gitu. Sudah dikasih minta nambah. Alhamdulillah nggak apa-apa berarti ya. Tapi dikasih ya? Alhamdulillah dikasih Pak. Oh iya. Berarti kan memang sudah tahu apa ya manfaatnya dan mereka tertarik, makanya minta lagi untuk dikasih ilmu yang lebih. Betul Bu. Tapi alhamdulillahnya petaninya sebenarnya melek akan pertanian organik Bu. Cuman karena merekanya bingung ini mulai dari mana dan informasinya mungkin cukup terbatas ya Bu, karena udah sepuh. Jadi kebetulan saya di sana banyak tanya ini
pupuk ini bisa nggak Mbak gini-gini gitu. Jadi emang petaninya tertarik, saya juga senang nih untuk ditanya-tanya gitu. Saya berusaha nyari informasi gini-gini. Pak, ini nanti bisa buat pupuk organik cair. Gitu. Oh oke Mbak, siap. Langsung dihubungin pertemuan Mbak, bikin kayak gitu. Petaninya enak Bu. Alhamdulillah. Berarti kan senang ya ketika kita terjun di suatu wilayah dan masyarakat di sekitar itu welcome ya. Sangat welcome Bu. Ibaratnya kalau Mas Satria ini mendekati cewek gitu ternyata ceweknya itu welcome kan seneng ya Mas, tapi kalau Lampu hijau, ibaratnya kan lampu hijau. Lampu tapi hijau kalau ini. dia cuek kan aduh iki kurang opo, salahnya Balik apa kasarnya Mas gitu. Satria kalau itu ya. Iya. Lanjut Mbak Hanum di desa mana? Ya, kalau saya di Karangluhur, Pak, Bu. Di Karangluhur itu saya bikin jadam. Jadam itu sejenis pembenah tanah juga. Kayak ya sama Mas Diki, Satria, sama Mbak Lilis itu tuh juga pembenah tanah karena di situ tanahnya juga udah mulai kurang subur. Karena kan terlalu banyak kimia di situ. Jadi dibuatkan pembenah tanah yang sederhana bahannya itu hanya menggunakan kentang, terus serasah daun 1 genggam aja, sama garam kasar 1 sendok. Dan fermentasinya itu tidak terlalu lama Pak Bu. Jadi petani bisa membuat, misal hari ini bikin, besok fermentasi dan besoknya lagi bisa dipakai. Iya, Cukup jadi simpel ya. itu Ini yang sikat dibutuhkan banget. petani seperti ini. Jadi mungkin ya strateginya itu ketika kita mengajarkan suatu ilmu apa gitu, kalau biayanya mahal kan pasti mikir Nah, bener Nah, banget. Soalnya jadi emang ya petaninya juga bilang kayak gini, iya Mbak, ini cari bahannya yang gampang aja, yang di sini ada. Soalnya kalau misal pakai bahan-bahan yang emang harus cari di toko, itu saya bikinnya paling sekali aja. Kalau misal emang ada di tempat kan saya bisa bikin berkali-kali. Gitu. Diarahkan dari banyak ada di sekitar. Iya, betul sekali Bang. Murah, hanya ada di sekitar, cepet lagi buatnya. murah, mudah, bermanfaat. Manfaat. Oke. Seperti itu. Ngomong-ngomong, selama di sini ada hal-hal yang pengalaman yang berkesan, pengalaman menarik atau kendala apa gitu? Apa kecantol apa di sini gitu kan ada, itu kan juga pengalaman menarik. Pengalaman berkesan. Iya. Di sini sangat berkesan sih Pak. Soalnya kenapa? Penyuluh di sini itu baik banget. Bikin gemes ya. Di sini kami merasa anak jadi anaknya bapak ibu penyuluh di sini Pak Bu. Jadi dari sebelumnya kita kan juga pernah praktek di tempat yang lain. Iya. Terus praktek di Wonosobo, terutama di Kecamatan Kertek ini, Masya Allah, bapak ibunya sangat baik banget. Kita sering dikasih makan. Sangat membantu juga ya. Sebentar, kan baru sering dikasih makan. Oh iya. Jadi udah selesai belum ini 2 bulan ini kegiatan MPKM? Hari ini terakhir. Hari ini terakhir. Oh ya, kemarin pas masuk ditimbang nggak pas mulai di Wonosobo? Berat badannya gimana? Itu kan kamu sering dikasih makan. Nah, Yang naik 3 kilo Pak. naik Wah, 3 kilo satu ya? Kalau Lisa 3 kilo bisa diperkirakan sendiri. Oh, 10 iya, kilo, Mas. iya, iya. Saya pulang ke rumah, ditanya sama ibu, Gimana Mas? kok pipinya semakin Tembem, ya, tembem. Mas pengen dicupi-cupi. Sampai rumah diginiin. kayak anak bayi. Iya. Terus selain itu ada lagi, selain penyuluhnya yang baik-baik. Petaninya Pak. juga. Wah, Oh, iya. Welcome. Iya. Tadi Selain welcome. welcome Pak, ketika saya ke petani, pulangnya itu kita nggak ikut nanam ya, Ya. tapi kalau balik itu kita ikut Bawa panen. oleh-oleh. Bener. Jadi tangan kanan tangan kiri nenteng. Ya, ya. dong. Berarti kan persiapan misalnya kalau mau ke desa bawa carrier atau apa gitu. Bisa jadi ya, Ada gunung aja. Iya. langsung. Benar sekali. Heeh. Jadi petani di Kertek ini memang luar biasa effortnya. Kalau mereka sudah dikasih dengan suatu inovasi yang jelas-jelas mereka merasakan manfaatnya, luar biasa pembalasan dari mereka. Dari mulai diberi fasilitas tempat, waktu mereka kasihkan,
tenaga juga, pikiran juga, kadang-kadang materi kalau memang kepepet, kami ada sesuatu hal yang membutuhkan, bisa mereka segera cepat langsung disiapkan. Luar biasa. Ya alhamdulillah itu rezeki kalian di sini. Seperti itu. Wow. Menarik sekali ya Pak Wendy Iya, ini. jadi pengen jadi mahasiswa. Flashback ya Pak. Kalau kendala nggak ada, ada kendala apa gitu mungkin jalannya yang luar biasa. Ya, siapa? Yo. Luar biasa. Jalannya gimana di sini? Medannya, Sedikit kaget awalnya Pak. Awalnya. Karena kan kalau saya basicnya di Pantura jalannya Lurus. Sekarang di sini kayak gini. Kayak ombak. Nah, awalnya itu kaget, tapi lama-lama terbiasa. Membiasakan motor juga ya Mas. Ya, betul sekali. Ya servis berapa kali? Alhamdulillah ini sudah 7 kali servis. Dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan 7 Allah. kali servis itu demi Demi dedikasi ke masyarakat. Betul sekali. Luar biasa. sekali. Ya pengorbanan kalian udah banyak seperti itu. Tapi antusias dari petani yang kalian apa ya? Kasihkan ilmunya lah, kalian share ilmunya itu mereka antusiasnya gimana? Alhamdulillah kebetulan tinggi Pak. Iya, Tinggi banget ya. Tinggi banget. Kalau tadi sudah kita ada penyampaian bahwa sampai materi sampai tenaga itu kan udah Bukti nyata. membuktikan bahwa antusiasnya mereka seperti apa. Bahkan ada cerita dari desa saya itu bahkan pertemuan kelompok tani Ya. rutin yang harusnya itu masih beberapa minggu ke depan itu dengan adanya mahasiswa yang memberikan inovasi bisa dimajukan. Ora sabar. Sulapan. Ora sabar pengen Dan ketemu mahasiswa Iya. ya. Yang ditunggu ilmunya, Betul ya, sekali. ilmunya, Betul tapi sekali. orangnya juga ditunggu. Ya, Iya. seperti itu. Ini teman-teman semua di sini itu kan sudah 2 bulan ya. 2 bulan. Sudah 2 bulan itu kan pasti punya banyak pengalaman, kesan dan mungkin pesan apa buat kedepannya gitu untuk petani, harapan Pak apa? Ya, karena kalian ini kan tadi bilang sama penyuluh, berarti di BPP sama di petani. Petani. Pesan buat Bapak Ibu penyuluh sama pesan buat petani apa? Oke, jadi menurut saya nanti kan beda-beda nih ada pesan-pesannya. Jadi untuk saya ya harapannya penyuluh bisa diberi kesehatan terus lah. Ya amin, diberi kesehatan, kewarasan sampai intinya dilancarkan semua lah. Karena kami yakin kami dari program studi penyuluhan ini juga yakin bahwa kegiatan semua penyuluh itu demi petani. Mumet di BPP ngurusi pupuk dan sebagainya itu demi petani. Jadi harapan kami cuma mendoakan demi kelancarannya saja. Nah, kalau untuk petani ya dari saya sendiri harapannya mulai dikurangi lah yang kimia-kimia ya, dikurangi. Dalam artian ya nggak dihilangkan. Untuk ngoyak, untuk ngejar produktivitas boleh nggak apa-apa. Tapi jangan sampai berlebihan. Berarti menggunakannya dengan bijak, Bijak, ya. betul. Menggunakan dengan bijak. Jadilah petani yang bijak, bukan petani yang pintar. Karena petani yang pintar belum tentu bijak. Kalau petani bijak pasti Pintar. Oke. Lanjut, siapa Mbak Lilis mungkin? Boleh. Untuk penyuluh nih Bu, Masya Allah, saya diterima dengan baik. Terus penyuluhnya sangat-sangat humble kayak gitu. Wow. Doanya sangat-sangat baik. Jadi ya semoga karena melihat medannya yang luar biasa, diberi kesehatan, kewarasan hati juga. Terus dimanapun kakinya ini berpijak, ini semoga diberi keselamatan ya Bu. Melihat jalannya yang luar biasa, Masya Allah itu. Wah, kan kadang nggak setirnya yang gini-gini nih Bu. Kalau gini-gini tuh naik kuda, bisa naik kuda. Wah, boleh. Ya bener sih, tapi melihat bedanya ya semoga diberi keselamatan dimanapun itu. Terus untuk petaninya nggih sama kayak Mas Satria, karena melihat petani cerita-ceritanya digerus terus Bu. Jadi paling enggak ya diimbangin lah, tepat sasaran, tepat guna. Oh ini hambanya ini berarti dikasihnya ini, jangan di mix kan bukan es campur ya. Jadi ya
oh kalau bisa diganti sama yang organik nggih monggo dicoba-coba untuk pencegahan aja, tapi nggak harus dihilangkan tapi ya dikurangin gitu. Lanjut ya, pojok apa tengah? Silakan Mbak Oke, Hanum. dari aku dulu ya Bu, Pak. Ya. Kalau doaku buat Bapak Ibu penyuluh, mudah-mudahan selalu diberikan energi yang full karena kan buat ngadepin petani-petani itu kan ya banyak macamnya ya Pak Bu. Nah, itu semoga selalu diberikan energi yang tidak ada habisnya. Semoga selalu diberikan kesehatan, Amin. kekuatan untuk menjalani tugas-tugasnya. Amin. Untuk petani, harapannya dari saya semoga petani bisa mulai menerapkan pertanian organik yang sudah kami berikan, mulai dari hal kecil aja itu yang tadi mungkin ada Jadam, ada PGPR, juga ada Kasgot yang nantinya bisa diterapkan dari hal-hal kecil itu nanti kan bisa merambat ke hal-hal yang besar. Jadi dari hal kecil dulu nanti merambat ke hal yang besar. Dari segini nanti jadi Segini. Sedikit lama-lama Jadi jadi besar. Sindoro. Walah, Oh iya. iya lagi Sindoro. Oh, menanti lagi. Sindoro. Oke, lanjut Mas Diki. Ya Mas Diki lanjut. Kalau untuk saya pribadi mungkin mewakili teman-teman juga kepada Bapak Ibu PPL di BPP Kecamatan Kertek, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami tidak bisa membalas apapun jasa-jasa Bapak Ibu penyuluh pertanian yang telah membantu kami selama 2 bulan berkegiatan di Kecamatan Kertek. Ya, harapannya untuk Bapak Ibu penyuluh semuanya bisa diberi kesehatan dan juga kekuatan untuk terus memberikan inovasi, informasi, dan bisa mendampingi petani untuk terus bisa meningkatkan produktivitas usaha taninya. Untuk petani di Kecamatan Kertek pada khususnya, yang saya harapkan karena perkembangan teknologi semakin maju, nah, kita perlu bisa menyesuaikan adopsi teknologi, kemudian adopsi informasi dan juga materi-materi yang baru. Harapannya petani-petani di Kecamatan Kertek bisa welcome dengan adanya perkembangan pertanian modern. Oke, mantap. Ngomong-ngomong terkait teknologi ini, dengar-dengar dari teman-teman semua ada nggak di kampus gitu harus punya misal aplikasi apa gitu, ada yang sudah membuat? Mas Satria mungkin? Jadi untuk kegiatan kali ini, pertama itu capaiannya ada namanya mata kuliah Teknologi Informasi Penyuluhan Pertanian. Wow, itu adalah salah satu capaian di tahap ini yang mana kita hanya membuat prototipe. Jadi aplikasi yang mungkin bisa aplikasi, bisa website, bisa apapun yang semacamnya itu untuk memudahkan komunikasi, tukar-tular informasi, inovasi antara penyuluh, petani, dan juga mahasiswa. Jadi tahap pertama ini adalah hanya cukup di prototipe saja. Seperti itu. Nah, harapannya dengan adanya prototipe itu nanti bisa memudahkan komunikasi antar petani, penyuluh, dan mahasiswa. Memang sangat kita butuhkan. Iya, betul. Memang kita butuhkan. Jadi dari cerita teman-teman ini semua itu di Polbangtan banyak sekali program-program yang sangat bagus ya, yang terutama mendidik mahasiswanya itu bagaimana terjun ke masyarakat, tentunya kan mereka sudah belajar terjun ke masyarakat. Kalau mereka tidak bisa mengolah di tempat itu, pastinya petani itu tidak akan antusias. Betul. Berarti kan mereka sudah diajarkan bagaimana caranya untuk mengidentifikasi dan sebagainya. Jadi teman-teman petani di masyarakat itu bisa antusias. Nah, terus terkait teknologi juga diajari. Yang pasti itu gratisnya mungkin ya. Gratis itu yang benar-benar sekarang orang tua itu kalau mau menyekolahkan Ke anak perguruan ke tinggi, perguruan tinggi itu kan sangat ya mikir-mikir sangat gitu tinggi. ya. Karena biayanya kan sangat tinggi. Memang besar. Itu yang gratis itu apanya? Cuman masuknya atau SPP apa atau ada lagi? Nanti kita suruh aja ya, Kapal Bangtan itu
penerimaan mahasiswanya seperti apa. Seperti apa kalau teman-teman pengen ada yang pengen masuk ke Semoga Polbangtan di itu seperti Wonosobo apa? ini banyak antusias dari orang tua sama anaknya untuk masuk ke Polbangtan. Karena Wonosobo itu pertaniannya luar biasa. benar. Eman-eman orang ono sing neruske. Benar. Iya. Nah, Ya, jadi buat teman-teman semuanya ya yang mau daftar ke Polbangtan itu bisa banget, nanti akan dibuka juga di jalur prestasi Pak. Nah, jalur prestasi akan dibuka nanti mulai tanggal 1 sampai 13 Juli. Ya, kalau saat ini yang dibuka jalur umum sudah ditutup. Nah, kemudian beasiswa apa saja sih yang bisa teman-teman dapatkan kalau bisa lolos di Polbangtan? Yang pertama adalah mendapatkan beasiswa pendidikan selama 4 tahun perkuliahan. Wow. Nah, 4 tahun tahun gratis Gratis, sebulan. tanpa biaya UKT, tanpa biaya per bulan. Pertama, yang kedua adalah nanti bisa mendapatkan biaya beasiswa dari tempat tinggal atau hunian asrama. Nah, biasanya kalau di Polbangtan itu dapat asrama ada yang 1 tahun, 2 tahun, bahkan hingga 4 tahun. Kalau di Polbangtan Bogor itu bisa 4 tahun. Kalau di Jogja itu rata-rata Satu tahun. Satu tahun ya. benar. Nah, yang ketiga itu nanti mendapatkan beasiswa atau biaya makan. Wow. Nah, makannya sudah ditanggung itu 3 kali sehari. 3 kali sehari udah dapat makan. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir cari makan, bisa langsung datang ke kantin. Terjamin. Orang tua nggak perlu was-was ini. Jadi saya kan juga punya anak. Udah mikir ketika anak sudah di luar kota, anakku mangan orang. Nah, itu nggak usah Nggak usah. khawatir seperti itu karena sudah dijamin. Sudah. Pulang-pulang bisa-bisa pipinya Tembang apa, lagi tembang kayak lagi. Hanum ya, kayak Pak Hanum. Benar-benar. Nah, jadi bagi teman-teman semuanya nanti bisa stay tune pendaftaran Polbangtan yang akan dibuka di jalur prestasi. Nanti bisa cek saja di websitenya PMB Pusdiktan. Pantau terus website PMB Pusdiktan. Oh gitu. Nah, Jadi baru prestasi karena yang masih buka. masih buka. Nah, kalau untuk tahun berikutnya Kalau untuk tahun berikutnya nanti jalurnya ada banyak banget Pak. banyak jalan, Banyak banget. banyak jalan atau jalan Banyak menuju jalan menuju Roma. Bener banget. Itu yang pertama ada nanti jalur undangan namanya. Undangan dari SMK Pertanian, undangan dari anak petani, ya, undangan dari anak penyuluh pertanian juga bisa daftar ke Polbangtan. Semua yang berhubungan sama pertanian di cover di situ ya. Iya. Benar Dapat banget. Iya. itu ya. Jalur khusus itu Jalur ya. khusus, Jalur khusus. undangan. Jalur undangan. Nah, setelah jalur undangan nanti ada jalur umum. Jalur umum nanti dari lulusan SMA, kemudian SMK semuanya bisa daftar. Jalur umum. Jurusannya bebas. Jurusan Apa? SMK-nya itu hanya di teknik dan juga pertanian. Teknik sama Teknik pertanian. dan pertanian. Kalau SMA, IPA, IPS itu boleh. bahasa bisa Oh, daftar. ya, oke. Ada lagi jalurnya. Jalurnya kemudian setelah umum nanti yang terakhir jalur prestasi. Oh yang tadi udah Oh, dijelaskan iya. itu ya. Nah, Jalur jalur prestasi. Wajib menggunakan sertifikat prestasi. Ya, kalau misalnya dulu pernah ikut organisasi, OSIS atau pramuka, nanti bisa didaftarkan prestasinya. Mantap, 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 menarik. Semoga bisa apa ya, peminatnya banyak untuk ke Ya, amin, Polbangtan. amin, amin. Bisa menyusul teman-teman ini Teman-teman semua. ini ya. Dapat gratisan tentunya, gratis macam-macam kan. Iya, Selain iya. dapat gratis untuk pendidikan juga ilmunya itu yang sangat bermanfaat untuk kedepannya. Betul. Oke, sebelum ditutup, barangkali ada closing statement dari teman-teman semua. Mungkin dari saya closing statementnya jangan hina petani karena dari petani perutmu kenyang. Wih. Lanjut, Mbak Lilis, apa Mas Diki dulu, apa Mbak Hanum Baru dulu? boleh. Hom pimpla alayum Gambreng. gambreng. Coba, Udah, Sampai udah. lagi, ya udah. Oh, Itu closing statement-nya. Statement dari saya apa ya? Ya tetap semangat menjalani hidup. Kalau Setuju. kalau capek jangan lupa istirahat. Oh, iya. Bukan
Ya, Iya sih. Iya lagi. Iya lagi. Jangan lupa makan. Oh, jangan lupa makan. Udah dari Mbak Hanum. Oke, kalau dari saya jangan menyerah atas kegagalanmu kali ini. Iya. Karena di depan itu masih banyak kesempatan, masih banyak keberhasilan yang akan kita dapatkan. Jadi kalau sekarang gagal, nggak apa-apa, coba lagi. Karena di depan pasti ada keberhasilan yang Oke, super. Ya terakhir. Karena tadi diawali pertanian, diakhiri oleh pertanian. Oke. Asik. Singkat saja. Apa itu? Pertanian adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional. Mas. Petani. Selama di Kertek ini kemarin kan dengar-dengar ada disuruh bikin yel-yel. Iya, lagunya gimana? Wis. Gimana maksudnya lagi? Bersama. Ternyata bersama bukan dia. Kelihatannya ini pengalaman yang sangat menarik buat teman-teman semua ini. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah hadir di podcast kami di Hijau Bertumbuh. Jangan lupa nanti ketika pulang ke Bantan, di BPP tempat kita MBKM ada loh podcast ini Hijau Bertumbuh. Jangan lupa sini lagi. Jangan lupa main ke sini lagi kapan-kapan ya dengan cerita yang berbeda tentunya. Iya. Oke, gitu aja. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman sahabat Hijau yang ada di rumah. Demikian podcast hari ini. Kita jumpa lagi dengan podcast yang selanjutnya yang tentunya lebih menarik. Bye Yang bisa menghalang Terima kasih. teman kita melawan arah. Jatuh bangun itu hal yang biasa. Semua rintangan jadi cerita. Pegang tanganku, jangan menyerah. Bersama kita bisa tuk